Smart Viewers, ketemu lagi bareng gue Margarita Angelina, dan kali ini gue ditemenin sama teman baru, bukan Andre dan juga bukan Trisna, tapi adalah Hasfi Muhammad. Nah, jadi kok Trisna sama Andre nih lagi sibuk-sibuknya. Sibuk banget ya. Lagi sibuk. Yang tadi yang satu lagi mudik, yang satu lagi tugas. Lagi tugas nih. Dan kita mungkin episode-episode ke depan bakal ditemenin sama Hasfi terus kan. Tentunya di Binus on Screen. Selama 60 menit ke depan, kita bakal membagikan berita dari Binus University. Ya, terus kita juga bakal masak-masak bareng Binusian. Dan juga kita akan ngobrol sama narasumber kita hari ini. Narasumber kita hari ini itu undescription. Jadi sulit banget dideskripsikan, namun tema yang bakal kita bawain itu lagi happening banget. Iya, lagi in banget nih di sekitar kita. Ya, pasti nanti banyak banget ya. Ikutin aja ya, karena perbincangan kita tuh pasti menarik banget buat kalian semua. Benar banget. Langsung aja nih, Vi. Berita kita dari Binus University adalah hari ini tadi baru aja Prof Hari itu mengisi seminar yang bertajuk dan dengan tema Guru adalah Pendidik Tunas Bangsa. Guru Pendidik Tunas Bangsa. Iya, seminar ini dihadiri oleh guru-guru dari TK sampai SMA. Dan di dalam seminar tadi itu juga tadi Prof menyelipkan cerita-cerita masa kanak-kanaknya. Bagaimana ketika dia masih sekolah, terus juga bagaimana kisahnya sampai menjadi guru besar. Oh gitu, hebat ya. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia beritanya. Yuk kita lihat. Kamis 14 Juli 2016, Rektor Binus University, Profesor Dr. Insinyur Haryanto Prabowo MM, menjadi keynote speaker untuk seminar yang diadakan oleh Sekolah Tunas Bangsa di Abalov Ministries Industries. Adapun tema yang dibawakan pada seminar bertajuk Guru Pendidik Tunas Bangsa. Kegiatan ini adalah bagian dari tugas Profesor Haryanto sebagai pengawas Dewan Pendidik DKI Jakarta. Seminar ini diikuti oleh kurang lebih 500 guru TK hingga SMA dan Yayasan Sekolah Tunas Bangsa. Seminar dibawakan dengan sangat santai oleh profesor, mulai dari cerita masa sekolah profesor dan contoh-contoh real yang membuat banyak tawa geli selama seminar berlangsung. Karena apa? Karena nyawa di Indonesia murah. Acara ini diselenggarakan setiap tahun, yaitu berupa pembinaan untuk guru dan staf setiap awal tahun pelajaran baru. Di mana kegiatan ini merupakan satu kegiatan di mana kami mengimpartasi guru-guru yang untuk mereka siap memasuki tahun pelajaran yang baru. Di tahun ini nih, harapannya perubahan untuk Sekolah Tunas Bangsa terlebih kepada gurunya ini apa? Ya, harapan kami karena Sekolah Kristen Tunas Bangsa sangat berfokus kepada pengembangan potensi siswa dan karakter siswa. Karena itu kami berharap di tahun ini guru-guru mampu memberikan pendidikan yang tepat guna sehingga menghasilkan siswa-siswa yang berkarakter. Profesor mengingatkan guru harus sehat dan bugar. Jangan hanya mengajarkan sejarah, namun harus bisa mengajarkan bagaimana belajar dari sejarah. Seminar ditutup dengan sama-sama menyanyikan lagu Pergi Belajar karya Ibu Sud. Dalam seminar ini, Profesor Haryanto Prabowo menekankan bahwa pendidikan karakter pada siswa-siswi merupakan dasar dari kesuksesan institusi pendidikan. Itu dia Smart Viewer. Tadi kita lihat ya kalau misalnya Prof itu menutupnya dengan lagu Pergi Belajar. Oh, Pergi Belajar. Hasfi terakhir kapan nyanyi lagu yang Oh Ibu dan Ayah Selamat Pagi, itu kapan coba? SMA tuh kayaknya. Upacara tuh terakhir. Oh, udah lama banget. Betul banget. Itu kenapa tadi Prof itu intinya dalam seminarnya dia menyampaikan kalau misalnya dalam pendidikan itu yang terpenting adalah karakter dan motivasi belajarnya itu. Oh iya, benar juga sih. Oke, Vi, setelah ini kita bakal
masak-masak di santap sore sama Binusian. Wah, Binusiannya perempuan atau laki-laki nih? Perempuan dan cantik. Ini biasa kalau anak baru nanya ini begini-begini. Iya dong, kan biar masaknya juga semangat. Daripada penasaran, nanti kita akan kembali tentunya setelah komersial berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Binus On Screen. Ya, Smart Viewers, sekarang ini kita udah bareng sama Binusian yang mau masak di santap sore. Halo, namanya siapa? Nama aku Astrid. Hari ini gue mau masak spaghetti sosis. Spaghetti sosis, namanya simple nih, tapi kita tahu pasti bahan-bahannya ribet banget. Enggak, bahannya itu cukup simple kok. Di sini kita cuma perlu sosis pastinya, terus juga spaghetti, terus untuk toppingnya kita ada daging cincang, terus ada kacang polong, saus bolognese yang instan aja, tapi jangan yang pakai daging, yang bolognese-nya aja. Terus ada cabai keriting, bawang bombay, bawang putih, dan keju parut. Sebenarnya untuk bawang putih itu opsional kalau misalnya viewers pada smart viewers di rumah demen wangi, kayak aku kan demen wangi nih, jadi aku tambahin ini kira-kira 1-2 siung wangi aja. Wangi? Enggak, maksudnya wangi makanannya tambah harum gitu, tambah gurih. Oke, nih Smart Viewers kalau misalnya ngeliat Astrid ini udah cantik, kalau boleh tahu Binusian berapa, jurusan berapa sih? Aku Binusian 2017, jurusan sekarang jadi Mass Communication. Mass Communication berarti broadcasting ya? Broadcasting. Oh, udah kuliah, cantik, terus pintar masak lagi. Ya ampun. Iya, makasih ya. Suka masak dari kapan ya, Trit? Baru sih kira-kira 1 tahun belakangan. Jadi karena iseng-iseng aja dan lagi di rumah kan mama juga belum tentu bisa masak terus. Jadi kadang-kadang iseng-iseng ya udah keterusan nih sampai sekarang gitu. Oke, dan memang sukanya itu masaknya spaghetti. Iya, spaghetti terutama. Aku suka kreasiin spaghetti gitu. Dan hari ini bawanya spaghetti sosis. Iya. Oke, nah nanti Astrid bakal masak di sini. Tapi nanti juga sembari Astrid masak, kita bakal ngobrol sama narasumber kita. Dan hari ini kita bakal ngobrolin Pokemon Go. Oh, iya aku tahu itu. Astrid main? Iya, aku main. Bahkan di sini pun tadi aku ketemu Pokemon. Seneng banget. Di samping aku, di belakang aku. Enggak tahu. Semoga aja ya aku bisa main gitu. Dan kalau misalnya Smart Viewers mau tahu, semua orang ini kalau jalan nih sekarang semua nunduk-nunduk handphone. Iya, tapi aku nggak separah itu sih. Aku nggak separah itu. Oke, supaya lebih jelas, kita saksiin video berikut ini. Demam Pokemon Go telah terjadi di seluruh dunia. Pokemon Go adalah sebuah permainan dalam aplikasi smartphone yang mengajak Anda berpetualang menangkap Pokemon. Permainan ini dibuat berdasarkan augmented reality, di mana terjadi penggabungan antara dunia digital dan kehidupan nyata. Artinya, Pokemon sendiri memang tidak ada di dunia nyata, namun lokasi tempat makhluk unik tersebut benar-benar ada di dunia nyata. Ya pertama karena banyak yang main dan kan ini kayak kompetitif gitu ya, bisa ngadu sama orang lain gitu, bisa ambil tempat gitu lah. Keliling ya paling sepanjang kalau pergi kemana-mana ya HP-nya nyala, ya certainly ganggu sih, cuma ya tetap dibelain gitu lah. Boleh dibilang sih di sini gameplaynya itu baru kan, jadi daripada game-game yang lain kayak RPG atau yang lain-lainnya. Nah di sini kita bisa olahraga juga, sekalian olahraga. Bisa dibilang sih kayak gitu. Juga sekaligus nangkep Pokemon atau peliharaan ya. Bisa dibilang sih gitu. Kalau saya sih ya seperti yang Mas tadi bilang sih. Yang biasanya kan biasanya kalau gamer-gamer itu malas keluar rumah gitu kan. Kan kalau ini gamenya harus nyari keluar rumah kan. Nyari jalan gitu biar dapet Pokemonnya. Nah itu sih yang serunya. Soalnya pertama di media sosial kan lagi rame-ramenya itu, terus kepingin nyoba, terus dulu juga seneng banget sama lihat Pokemon gitu. Kelebihannya yang pertama yang dilihat itu yang kayak sistem AR-nya gitu kan, dia kayak tahu-tahu di kamera itu ada Pokemonnya gitu. Yang saya lihat sih di game-game sebelumnya belum ada gitu. Itu dia. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat setiap orang nih ya, pasti namanya jalan, apalagi kalau misalnya kita lihat di trotoar,
kalau misalnya di trotoar nih biasanya orang-orang kalau jalan tuh dulu kan mungkin sambil ngechat. Ya, ngechat. Kok sekarang enggak? Dia sambil Gini. Kemana-mana. Nah itu tuh. Itu dia namanya Pokemon Go yang mungkin baru happening di Indonesia seminggu, baru, 2 minggu terakhir ini lah, ya. Iya, benar. Itu dia hari ini kenapa kita akan ngobrol sama narasumber kita yang tentunya udah mungkin bisa dikatakan expert untuk menjelaskan ke kita tentang game Pokemon Go ini. Yaitu ada Bapak Freddy Purnomo selaku Dekan School of Computer Science Binus University dan juga Bapak Michael Yosef selaku Head of Program Game Application and Technology. Halo Pak, apa kabar? Baik. Pak, setelah libur lebaran nih, apa kabarnya nih kurang lebih sekarang ini? Ya, lebih fresh aja. Baik, nah Bapak, kali ini kita bakal ngebahas tentang Pokemon Go nih Pak. Menurut Bapak sendiri, game ini tuh seperti apa sih? Sensasinya kan karena kita rasain banget nih sampai sekarang. Ya, memang terakhir ini Pokemon Go itu sangat ngehit ya kalau bahasa anak-anak sekarang itu ngehit banget gitu ya. Ya kita melihat bahwa memang ini ada faktor satu karena Pokemonnya, satu lagi karena memang media smartphone sekarang sudah sangat support untuk geolocation, kemudian juga augmented reality. Jadi memang ada satu karakter yang menarik didukung dengan teknologi sehingga kita bisa eksplorasi dunia nyata gitu loh. Oke, nah kalau Bapak sendiri main Pak? Udah mulai coba main? Kemarin baru 30 menit udah lumayan sih sampai level 5. Udah baru 30 menit ini Pak, ini expert banget. Makanya tadi aku bilang Smart Viewers ini tuh udah benar-benar expert. Nah kalau menurut tanggapan Bapak sendiri nih, game Pokemon Go ini memang sebenarnya trik-triknya itu seperti apa sih? Apakah memang benar-benar ini game yang memang saat ini bisa merich masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia nih Pak? Ya, kalau dari si game Pokemon Go sendiri, ini kalau by historinya sebenarnya kita kembali mulai di 2013. Saat itu muncul ada 2 game yang cukup menarik, yaitu satu itu game Ingress. Ingress itu buatan Niantic juga. Niantic itu juga location based service menggunakan augmented reality. Jadi kita eksplorasi area untuk mendapatkan poin tertentu dan kita nanti bisa battle untuk perebutan pengaruh terhadap satu area gitu. Kemudian satu lagi ada game Life is Magic ya. Life is Magic itu juga kita bisa eksplorasi area, pergi ke satu area, ketemu dungeon, ketemu karakter-karakter, nanti kita bisa battle gitu. Jadi di 2013 itu kebetulan ada satu mahasiswa waktu itu yang tunjukkan ke saya, ternyata ini April Fool's Day tentang trailer dari Pokemon gitu loh. Kita bisa capture Pokemon di mana-mana. Tapi ternyata itu April Fool's Day. Tapi surprisingly ternyata ada orang yang serius untuk menjadikan ini gitu. Mungkin dari sisi ininya Pak Michael. Gimana nih Pak, kalau menurut Pak Michael sendiri? Kalau dari saya sendiri sih mungkin pada saat kecil itu kan ada film Pokemon yang memang udah orang tuh suka main banget. Nah jadi ketika sekarang udah mulai ada gamenya, terus kayaknya pas lagi zaman tren mobile game juga, jadi gampang juga orang kan untuk download. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu kalau nggak salah tuh masih belum resmi di launching. Cuman kebanyakan orang-orang di Indonesia tuh suka nggak sabar kan, jadi mencari berbagai cara untuk bisa mainin aplikasi permainan Pokemon Go ini. Gitu. Jadi serunya ya karena kayak apa sih, kita tuh pengen yang dulu tadinya cuma nonton doang, sekarang bisa bener-bener ngerasain gimana sih jadi pocket trainer atau jadi penangkap Pokemonnya langsung gitu. Ada yang bilang kalau misalnya game Pokemon Go ini tuh kayak salah satu flashback anak-anak 90-an gitu. Anak-anak 90-an katanya kan kalau dulu tuh cuma nonton di TV, makanya sekarang bener-bener happening tuh jadi kayak viral banget gitu ya. Itu yang paling berasa generasinya Pak Michael ini karena pas zaman film anime Pokemon Pak Michael ngikutin gitu. Masih kecil, masih anak-anak. Nostalgia. Oke, nah kalau misalnya menurut Bapak sendiri nih, apa sih sebenarnya faktor yang paling bikin game Pokemon Go ini jadi viral? Karena kalau kita tahu kan sebenarnya di Indonesia belum masuk secara resmi pun, tapi udah masuk secara resmi dan banyak banget orang yang main. Begitu juga di luar negeri, banyak banget kayak case-case-nya, kayak bahkan udah banyak berita-berita isu-isu yang nggak menyenangkan kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut Bapak tuh apa sih yang bikin viral? Ya sebenarnya satu
faktor utamanya sebenarnya lebih ke arah karakter dari Pokemonnya sendiri, karena yang tadi Michael bahwa apa yang dulu dilakukan di game itu sekarang kita bisa lakukan di anime, kita bisa lakukan di dunia nyata melalui game ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu sebenarnya dari komunitas Ingress sendiri. Ada game sebelumnya yang Ingress ini itu game ini itu juga dengan platform yang sama untuk kita bisa nge-tap satu area, kemudian kita bisa battle dengan karakternya. Memang waktu itu ada ide 2013-2014 ada ide bahwa ingin menambahkan karakter Pokemon di dalam di dalam game Ingress ya. Nah, waktu itu sempat jadi rumor, tapi ternyata oleh Niantic ini dibuat sangat serius dan jadilah Pokemon ini. Jadi memang kalau awalnya belum terlihat secara nyata, di tahun ini justru kelihatan banget Pokemonnya itu seperti yang sekarang ini kita lihat. Walaupun gitu. feature utama, feature di dalam game, karena game Ingress ini memang sangat kompleks gitu loh. Itu kayak dominance game gitu ya, semacam The Risk gitu ya. Itu tidak semua fiturnya belum dibawa ke Pokemon Go. Itu sebenarnya ini masih, kalau menurut saya sih ini harusnya versi awal gitu loh. Jadi masih battle-nya pun itu masih sangat sederhana gitu. Nggak ketahuan nih Bapak juga main. Cuman kalau boleh nambahin sih, menurut saya itu adalah mungkin ada kayak semacam cara bermain yang baru. Karena ketika orang main itu kan biasanya cuman main di tempat gitu. Pak Freddy tadi sempat bilang bahwa ada permainan yang seperti jalan-jalan cari kesana sini, tapi belum jadi euforia gitu. Tapi ketika ini udah brand Pokemonnya muncul, nah jadi ketika kayaknya ini cara bermain yang baru nih, orang harus jalan kesana kesini. Bahkan kemarin sampai dilihat di satu sosial media ada jasa ojek buat nganterin nyari Pokemon gitu kan. Nah sebenarnya nih Pak, kan ini banyak kelebihannya juga tentu kan game seperti ini, tapi dari sisi lainnya mungkin kelemahan apa sih yang mungkin ada atau terjadi dari game seperti ini tuh? Kalau berdasarkan analisa Bapak yang udah main. Sih, Pak. Paling ya kalau dari sisi kelemahan itu hati-hati aja, karena kita kan gamenya membuat kita itu harus keluar rumah gitu ya. Jadi di luar rumah kadang-kadang kita kalau lagi berkendaraan, lagi jalan, kita harus perhatikan sekeliling kita. Itu kan kalau di gamenya ketika masuk langsung diberikan warning, perhatikan sekeliling Anda gitu ya. Takutnya pas lagi naik motor atau bawa mobil tengah jalan ada Pokemon, kita stop berhenti di belakang ini, ataupun lagi di jalan. Kadang-kadang tadi saya dari Jalan Syahdan pulang dari makan siang itu ada cuma hanya sekitar 300 meter itu udah ada 3 grup mahasiswa. Karena katanya di Syahdan banyak. Iya betul. Katanya di Syahdan banyak. Jadi terus kan Bapak dari game application teknologi nih Pak. Kan udah main juga kan Pak. Nah mungkin apa sih yang bisa dikembangin dari Pokemon Go ini? Ada mungkin fitur-fitur lain yang bisa ditambahin atau mungkin ada apa gitu Pak? Kalau saya sih kepikiran biar lebih menarik itu multiplayer gitu ya. Karena kita kan main sendiri-sendiri nih, jadi kita nggak bisa ketemu sama misalnya ketemu dengan Pak Freddy gitu di dalam gamenya. Nah mungkin kepikiran kalau lebih seru gimana kalau misalnya di dalam gamenya itu kita bisa main bareng-bareng gitu, atau bisa dibilang multiplayer. Main bareng-bareng. Tapi kan udah ada yang gym itu, yang katanya bisa gym battle-battle itu. Maksudnya beda dari mungkin itu. Sifatnya yang duel gitu. Jadi tidak harus ke gym, tapi misalnya saya ketemu dengan Pak Michael nih. Lagi deketan di jalan. Terus ngajak battle gitu. Iya, ayo battle yuk. Karena kadang-kadang kalau kita cuma di rumah, terus lagi nggak ada Pokemon ya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kalau di rumah kita bisa ada battle. Baik. Nah, tapi bicara tentang game ini dimainin di luar rumah nih Pak. Tapi tadi aku baca salah satu media sosial yang mengatakan si pembuat game ini, si John Henke ya. John Henke ini mengatakan justru dia membuat Pokemon Go layaknya realitas seperti ini supaya berbeda dengan game lain. Yang kalau game lain kan kita main di dalam rumah atau kita sambil duduk. Terus kalau ini tuh dibikinnya
dimana kalau gamers itu harus keluar rumah, dia harus keliling-keliling, harus explore kayak gitu. Berarti memang kalau menurut Bapak sendiri ini bisa jadi plus, bisa jadi minusnya kayak gitu. Iya betul, karena ada beberapa yang disebut Pokestop, itu tempat yang mungkin kita nggak boleh masukin, kayak misalnya area private dari satu area gitu kan, atau beberapa gitu kantor kepolisian. Tadi aku juga lihat, jadi kayak di Washington di Amerika itu juga ternyata udah ada peraturan loh, mereka cepet tanggap banget. Jadi ada satu peraturan di mana ada daerah militer setahu saya, jadi udah langsung di ban ini. Ada aturan nggak boleh dimasukin. Oh gitu ya. Jadi jadi mungkin buat nyari Pokemon doang. Buat nyari Pokemon. Oke, nah kalau Bapak sendiri nih selama main dari mungkin seminggu terakhir berarti ya, ada pengalaman menarik apa nih kalau dari Bapak? Kalau saya cerita punya teman-teman saya banyak banget yang aneh-aneh Pak. Kalau dari Bapak sendiri? Saya mungkin lebih ke, ya artinya biasanya kan kita orang komputer tuh paling males keluar rumah jalan gitu kan ya. Ya akhirnya harus banyak keluar rumah, dan yang menarik itu adalah kita mengetahui icon-icon di daerah sekitar sekeliling kita gitu. Misalnya contohnya? Ya ternyata di sini ada Tugu Prasasti apa tulisannya. Di sini ada kubah rumah yang menarik itu jadi Pokestop gitu. Iya mungkin biasanya kita nggak aware gitu ya. Ya kita nggak aware, jadi sekarang itu ya mungkin jadi aware karena kita ngeliatin statue atau patung-patung yang kemungkinan bisa jadi Pokestop gitu. Ya. Nah kalau Bapak? Kalau saya sih kemarin pas lagi di mall tuh kayaknya seru banget kan, orang sampai ngumpul buat muter-muter nyari Pokemon, sampai ada yang ditegur security kayak gitu. Ada yang ditegur security juga. Sama kalau saya lebih kayak tahu tempat-tempat yang baru gitu di ternyata ada restoran ini yang menjadi depannya jadi Pokestop. Wah, belum pernah juga tuh nyobain makan di situ. Gitu kan. Jadi tahu tempat baru ya, tahu Pak tempat ya? baru. Iya, benar. Kalau misalnya sekarang juga tadi aku baru sempat lihat ada jadi kayak broadcast gitu di media sosial yang mengajak, ayo buat pemain Pokemon hari Minggu di GBK jam 7 kita ngumpul ya, kita keliling GBK untuk nyari Pokemon. Sekarang olahraga berarti ya. Nah, jadi mungkin kalau menurut Bapak sendiri nih, ada nggak sih pengaruh-pengaruh dari media sosial untuk kesuksesan permainan Pokemon Go ini? Ya sangat ya, media sosial kan sekarang informasi semuanya bersumber dari media sosial ya. Jadi memang ajakan untuk hunting Pokemon Hunter untuk gathering kumpul itu luar biasa ya. Sayangnya di Indonesia ini belum rilis resmi. Ya saya rasa kalau nanti sudah rilis resmi baru mungkin akan sangat hype-nya itu akan lebih tinggi lagi dengan ini. Ya pengaruh media sosial ya lebih banyak, bagaimana kita bisa share, kita satu men-share informasi, kemudian juga kita ya kalau anak ini eksis ya, ini loh Pokemon saya gitu. Apalagi kalau nemunya yang legend-legend ya, senengnya minta ampun. Betul-betul sampai nanya lokasi nemunya di mana. Sampai kan kemarin aku lagi di jalan nih Vi, lagi di jalan naik motor, aku sama teman aku di depan. Jadi kita dari stasiun Gambir, lagi jalan di lampu merah, terus dia tiba-tiba berhenti di samping demi untuk gue mau nangkep ini dulu. Dia turun ya, tapi ini kan booming banget nih Pak, maksudnya kayak baru kelihatan game seperti ini tuh, maksudnya ini bakal jadi kedepannya tuh game akan trennya seperti ini nggak sih? Maksudnya semuanya kayak gini, perubahan menurut Bapak cuman karena cuman karena ini lagi happening aja nih, ada Pokemonnya gitu. Kalau menurut Bapak sendiri gimana? Ya, kalau menurut saya ini satu revolusi yang baru ya. Sebenarnya model game yang setipe dengan augmented recognition base itu sudah yang tadi ada 2 yang saya sebutkan itu udah lama ada. Tapi dengan adanya Pokemon ini memang satu gebrakan baru ya. Artinya kalau saya bilang ya seperti kita nonton movie dulu 2D, kemudian muncul yang 3D, sekarang semua movie ada versi 3D-nya. Saya pikir nanti ke depannya itu ini akan menjadi sebuah tren. Game-game yang terbaru itu mungkin ada versi Go-nya atau versi augmented reality-nya gitu. Ya ini harusnya akan menjadi satu tren yang baru. Plus sebenarnya itu sekarang kan rame juga anime yang Sword Art Online itu kan ya. Nah kalau itu lebih ke arah VR dan AR-nya itu kan
sudah ada yang buat juga ya, bagaimana kita bisa login ke dalam suatu sistem, kita masuk ke dalam sebuah permainan, kita benar-benar menjadi pemain di sana. Nah itu juga sudah ada ke arah sana. Jadi mungkin kedepannya itu ya kita akan melihat dunia kita, dunia real itu secara berbeda gitu. Bicara tentang perkembangan game setelah komersial break ini, kita bakal nantang Pak Freddy sama Pak Michael untuk ada tantangan lah dari kita. Main game lah pokoknya ya. Nggak mungkin tuh kalau tamu Binus Onscreen nggak ditantang tuh kayak kurang greget ya. Dan setelah ini juga kita mau melihat nih Astrid masaknya udah sampai di mana. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, tetap saksikan kita di Binus Onscreen. Terima kasih Smart Viewers karena Anda masih menyaksikan Binus Onscreen, dan sekarang gue udah bareng lagi sama Astrid yang lagi siapin masakan untuk santap sore kita pada hari ini. Nah, udah sampai di mana nih? Ih, kok unik sih Trit? Nih, coba Smart Viewers lihat nih. Jadi tuh ternyata spaghettinya itu ditusuk-tusukin dulu ke sosis, terus nanti direbus. Jadi direbus barengan sama semua spaghetti ini. Jadi nanti dia bakal kayak rambut gitu loh, kayak kaki gurita kan. Nah, terus baru dikasih saus bolognese. Jadi kita bakal makan sosis atau makan spaghetti? Kan makanya tadi aku bilang sosis spaghetti sosis. Iya. Oke. Nah, sekarang udah sampai tahap nih tusuk-tusukin. Aku ikut. Iya, boleh. Masuk. Ini tinggal nunggu. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai sosis tuh bisa ganti yang lain nggak ya? Coba ide. Mungkin pakai ham, maybe digulung. Kalau gulung nanti lepas-lepas? Tergantung kan ada ditusuk, jadi metodenya. Jadi kan biasa ham ada juga tuh yang ham gulung tapi ditusuknya pakai tusuk gigi biasanya. Nah ini kita tusuknya pakai ini, itu bisa. Atau kalau apa ya, cornet maybe, atau bakso. Oh bakso bisa, boleh. Jadi tergantung kesukaan orang aja kali ya. Hamnya tuh kayak ham ini loh, ham yang kalengan, maling, gitu-gitulah. Oh, jadi kalau yang mau makan daging itu juga bisa ganti ke maling, mau yang gitu ya? Halal, mau yang non halal, terserah. Itu terserah sih. Kan sosis juga macam-macam kan. Iya. Ini kebetulan yang aku pakai sosisnya sosis ayam. Oke. Tapi ini itu nggak sih affordable nggak sih? Maksudnya kayak terlalu... Oh iya, ini affordable banget sih menurut aku. Kayak ini kalau spaghetti dan sosis ini semuanya tuh kayak kamu bisa temuin ini di supermarket terdekat gitu loh. Oke, ini langsung aja nih, kayaknya cukup segini, kita langsung rebus aja. Nih di air rebusannya pun ditaruh minyak sedikit ya? Iya, supaya dia nggak lengket. Jadi kita taruh minyak sama garam. Jadi sama seperti kita biasanya ngerebus spaghetti. Iya betul, kayak biasa aja, langsung masukin semuanya aja. Ups. Ini unik banget loh Smart Viewers. Iya betul. Aku suka masak ini kalau misalnya lagi niat. Kalau enggak kan biasanya direbus saya baru sosisnya biasa buat topping. Sini dong, jangan. Ntar dulu, ini lagi seru-serunya, Vi. Aduh, seru-seru ntar makan duluan nih, aduh curang lah. Tapi ini butuh berapa lama lagi nih, Tret? Kira-kira 20 menit, 15-20 menit lah ya. Nanti aku balik ya, karena aku mau main games dulu nih, sebentar. Ayo kita bermain dulu ini. Oke. Baik, Pak. Saya kembali. Dan datang-datang mau nantangin ini kurang ajar sih. Kurang ajar ya, udah pergi balik malah nantangin. Aduh. Jadi, Smart Viewers, saat ini kita akan main. Main dong. Permainannya sederhana dan simpel karena kita udah ada expertnya, cuman kita ala-ala aja. Iya, yang penting harus nantangin dulu. Sebenarnya yang nggak tahu tuh sebenarnya kita kayaknya nih. Makanya kita nanya nih sama expertnya ya. Oke. Jadi cara mainnya adalah nanti akan ada logo yang terpasang di layar. Pak Michael sama Pak Freddy tugasnya adalah menebak logo tersebut. Bisa di kayak developernya atau mungkin publishernya dalam atau luar negeri ya. Dalam dan luar negeri. Banyakan sini luar negeri. Luar sih Pak, banyak ya. Bisa lah. Gampang lah ya. Bisa. Nanti kalau misalnya nggak bisa, aku bacain clue.
Siap? Ya, siap. Siap ya. Ini tenang-tenang, nggak ada KPI Pak, nggak ada. Oke, pertanyaan pertama. Ayo, mana? Nah. PlayStation tuh kan, apa aku bilang. Ya. Jawabannya adalah benar atau tidak? Benar dong, benar apa tidak? Benar atau salah? Nah, kan? Benar, PlayStation. Tapi ini kalau nggak tahu sih parah sih. Parah. Dulu ini zamannya SD ini terkenal banget. Dari kecil main ya. Tahun 90-an juga sama ya Pak? Yeah. Ini happening-happeningnya mulai tahun 90-an 2000. Kayak gitu. Oke, pertanyaan kedua. Mana? Pertanyaan kedua. Ubisoft. Apa aku bilang? Ada nama lengkapnya? Ubisoft International. Ubisoft in Montreal. Apa? Ubisoft. Ubisoft. Oke. Dan jawabannya adalah Ubisoft. Ubisoft, benar. Kalau misalnya kalau kita search Google, kadang tuh suka nama lengkapnya adalah Ubisoft Entertainment. Oke. Yang pertanyaan ketiga. Yang ketiga? Tuh kan apa aku bilangnya gampang-gampang, Vi. Soalnya expert emang. Nah ini ya Pak. Electronic Arts. Electronic Arts. Iya. Jadi jawabannya adalah EA, Electronic Arts. Iya. Jadi EA ini terkenal sebagai publisher, developer dari Amerika ya Pak, betul ya? Ada Europe juga. Oke. Nah, pertanyaan keempat. Megasus. Nama lengkapnya mungkin? Megasus Infotech. Megasus Infotech. Oke, jawabannya adalah Megasus. Benar. Jadi kalau Megasus ini dari yang publisher Iodance ya, yang paling terkenal ya, gamesnya ya. Ini banyak kerjasama dengan GAT dengan juga. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan kelima, udah empat pertanyaan benar semua. Benar loh. Terbukti expertnya nih. Tenang, masih ada 6 mendatang. Digital happiness. Ya, ketahuan jawabannya. Tapi tahu nih. Oh, tapi tahu. Tapi tahu. Itu huruf DH dibikin vertikal. Oke. Kalau misalnya selanjutnya, yang keenam. Konami. Nama lengkapnya Konami Holdings Corporation. Ini dari Jepang ya Pak. Dulu dia banyak publish game-game juga ya. Ada Yu-Gi-Oh juga ya, Konami ya. Yang paling terkenalnya. Baik, itu udah 6 dan 6-6-nya benar. Walaupun tadi satu contekan nggak apa-apa. Contek ya, bocor ya, bonus lah dikit. Pertanyaan ketujuh adalah Agate Studio. Bener-bener nih. Dan jawabannya benar atau enggak? Iya, bener banget loh. Dan Agate ini dari dalam atau luar negeri Pak? Indonesia ya. Dari Indonesia ya. Oke. Nah, selanjutnya ke-8. Ting dong. Wah, ini game favorit. Rockstar. Iya, Rockstar. Games yang jawabannya adalah Rockstar Games. Ini yang terkenal di GTA ya Pak ya? Ini anak laki nih. Suka banget. Tapi kakak gue cewek juga suka kok main. Serius? Aku aja kalau ngeliat mereka main tuh kayak ini tuh terlalu keras ya, kasar, game kasar ya. Oke, itu 8 benar semua. 8 dong. 2 lagi. 2 lagi Pak, ayo. Pertanyaannya, ting dong. Xbox. Microsoft Xbox. Kita lihat jawabannya adalah nah, bener. 9 bener nih. Terakhir nih, Vi. Terakhir. Misalnya benar, sempurna. Sempurna banget ini nilainya. Nah, terakhir pertanyaannya adalah coba kita lihat. Ayo Pak, nih ini biasa terakhir kita naruhnya. Apa? Clue boleh lihat. Iya, clue kali ya. Clue-nya berasal dari Korea. Oh. Clue kedua sejak Desember 1994. Yang lainnya saya udah nggak punya lagi Pak. Itu aja Pak, clue-nya Pak yang di sini nih ditulisnya. Nexon. Oke, kita coba lihat jawabannya ya. Nexon, betul atau tidak? Wah, gila. Boleh minta tepuk tangannya dulu. Tepuk tangannya dong. 10 dari 10, jadi bener loh, 10. sempurna. Sempurna ini.
Itu dia tadi sedikit games dan terbukti ya memang kalau memang kita berkutat sama sesuatu nih yang begini-begini kayak udah di luar kepala. Udah gampang lah ya. Bener. Nah Pak, nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita sambil santap sore sama Binusian yang cantik di belakang. Jadi smart viewers jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali tetap di Binus On Screen. Smart viewers, kita udah kembali lagi bersama dengan Astrid yang sudah lagi menuju finishing. Betul ya, Tren? Lagi bikin bumbunya, lagi bikin bumbunya aja sini. Dan seperti biasa kalau lagi mau finishing gini selalu ada pengganggu. Dan sekarang pengganggunya Hasfi. Gue nggak ganggu nih, membantu. Bantu ngabisin maksudnya. Iya nggak? Bantu ngabisin dong. Jadi pertama ada minyak goreng, dipanasin, terus masukin bawang bombay. Kaget gue Tuhan. Bawang putih juga dong. Bawang putihnya kali ini kita pakai nggak jadinya? Dipakai tapi biar harum. Dikit aja. Tadi aku pakai 2 siung jadi banyakin si bawang bombaynya. Nah, ini ditumis dulu sampai wangi. Aduh. Lapar nih. Belum, masih bawang. Iya udah. Masa udah nafsu. Ini Hasfi nih benar-benar. Baunya enak bawang itu. Kalau lagi ditumis. Nah, kalau dia udah agak coklat bawang putihnya, baru kita masukin si daging cincang. Yang cincangnya bisa instan juga bisa kalau yang mau diganti apapun ya. Boleh, diganti apapun boleh. Ganti ayam gitu. Misalkan ada orang yang nggak makan sapi kan, mau ganti sama daging juga boleh. Daging ayam gitu. Mau diganti apapun boleh. Yang penting jangan diganti nggak jadi. Nggak jadi. Tapi kalian makan sapi kan? Aku makan. Makan dong. Pak Freddy, Pak Michael makan sapi? Iya, makan. Aman, Rit. Aman. Soalnya takut udah masak tiba-tiba nggak makan sapi kan. Ini tinggal tunggu matang, habis itu nanti aku tinggal masukin sih. Ini nggak pakai telur, nggak pakai telur ceplok. Jadinya mie goreng dong itu margarin. Jadinya mie tek-tek dong. Nggak jadi western food, itu jadinya Indonesian food. Ngomong-ngomong western food, emang Astrid sukanya masaknya western food atau maksudnya boleh campur-campur gitu? Campur-campur sih sebenarnya enakan kan bumbu Indonesia ya, sebenarnya penuh kayak cita rasanya tuh full gitu, rich of flavors. Boleh. Nah, tapi kalau makanan western itu tuh lebih gampang dibuat. Kayak mereka kan simple. Iya, kayak mau bikin omelet kan tinggal telur dicampurin keju, campur susu dikit gitu kan. Iya. Garam, kelar. Iya benar. Nah, ini kan udah nih. Nah, tinggal dimasukin si kacang polong. Oh, ada kacang polong. Iya. Nggak usah banyak sih. Wow. Gue jarang mau bikin spaghetti pakai kacang polong. Iya, nah kenapa pakai kacang polong? Supaya ada sayurnya dong sayang. Oh, gitu. supaya ada sayur-sayurannya, kacang-kacangannya juga. Dan lagi aku sih kurang suka kalau cuman daging doang, kayak kurang greget gitu rasanya. Nah, kalau kalian mau tambahin cabe, itu juga boleh. Nah, nanti aku mau tambahin cabe, tapi setelah nanti. Aku campurin dulu. Nah, wanginya. Ini belum dibumbuin. Padahal baru dimasukin, tapi udah wangi. Iya. Ini belum dibumbuin loh. Waduh. Oke, kurang deh. Nah, ini kayaknya kekentelan, nanti kayak kita bakal tambahin air. Sebenarnya mendingan pakai cabai atau pakai saus sih kalau misalkan ini selera aja, Pak. Iya sih selera. Kalau kamu suka pedas gak? Lumayan. Aku enggak. Jadi yaudah kalau gitu kita jangan dikasih cabai aja. Nanti di terakhir tambahin saus sambal atau saus tomat sesuai selera aja. Makasih ya, Astrid. Iya loh. Makasih loh. Bayar gocengnya. Nah, kalau udah gini tinggal dibumbuin deh. Mana tadi bumbunya? Garam. Ada oregano nih berarti? Iya. Pakai garam. Oregano ada nggak? Ini apa? Nanti ditambahin air soalnya. Oh, ini black pepper. Ini oregano nih. Oke, nggak apa-apa. Aku bikin agak asin dikit soalnya mau ditambahin air supaya agak enceran. Kalau gini terlalu kekentelan susah. Tapi balik lagi tergantung selera ya. Iya, suka yang gimana. Airnya lagi? Enggak, cukup. Tunggu. Oh iya, bentar lagi.
Dikit lagi, oke. Sip. Mau dicicip dulu nggak, Trit? Boleh, kayaknya yang mau cicip kamu ya, Margaret. Oh ya? iya, kan cicip dulu. Aku juga mau cicip. Cicip ya. Gak apa nih ya, Smart Viewers ya. Kita coba dulu ya. Sebenarnya itu belum kelar bumbunya. Supaya aman. Udah dikasih garam gitu-gitu. Baru garam doang. Oh, tapi baru garam. Biar tes keasinan nggak? Oh, gitu ya. Oke. Gimana? Masih asin ya? Apa anyep? Kalau masih asin anyep? itu ditambahin air lagi. Tapi nggak terlalu asin sih, tergantung selera. Kalau aku nggak gitu suka asin soalnya. Oke, kita masih bisa tambahin air lagi. Sambil nungguin Astrid, Hasfi bakal nemenin Astrid. Bantuin ya, bantuin. Bantuin ngabisin kan? Nanti Hasfi boleh tuangin teh. Luangin teh Ngobrol aja. dulu sama bapaknya. Daripada ngerecok, ya nggak? Ya, Iya, oke. udah ngobrol Tuangin dulu ya. aja. Iya, atau boleh. tukar? Yaudah, itu aja. Gue luangin teh aja deh. Oke, nah Pak, kita balik lagi ya. Aduh, bolak-balik. Pak, sambil nunggu Astrid nih, untuk spaghetti sosisnya aku mau nanya. Terkait dengan games-games gitu, untuk dari GAT sendiri sebenarnya udah pernah bikin belum sih games serupa dengan Pokemon Go ini? Iya, kalau dari GAT sendiri memang kita kebanyakan mahasiswa kan membuat aplikasi itu sesuai dengan saya perkuliahan. Nah, jadi baru ada rencana kemarin gara-gara seru-serunya Pokemon Go, anak yang pengen skripsi semester depan mau bikin games dengan menggunakan konsep yang mirip dengan Pokemon Go. Apa tapi kalau dari sebelum-sebelumnya udah ada yang menyerupai gitu belum? Kalau yang dari untuk yang anak mahasiswa GAT kan memang rata-rata masih baru ya, jadi baru akan rencana ke sana. Tapi kalau dari yang anak TI itu teknik informatika itu ada yang dulu sempat buat konsep namanya Mopomon ya. Mopomon mirip-mirip ya. Mopomon ya. Sebenarnya memang karena yang si pembuatnya itu ngefans dengan Pokemon, kemudian memanfaatkan location based service. Ya tugasnya kira-kira fungsinya mirip dengan Pokemon Go yang sekarang gitu. Kemarin saya sempat kontak dengan si pembuatnya, alumni ini untuk ayo dihidupkan lagi tuh konsepnya supaya jangan kalah dengan Pokemon Go. Ini yang Mopomon yang Pokemon Go versi Indonesia gitu. Oke, tapi memungkinkan nggak sih Pak sebenarnya kalau kita lihat tata kota Indonesia, khususnya Jakarta, memungkinkan nggak sih kalau misalnya kita bikin games-games serupa seperti ini? Ya sangat memungkinkan karena emang di kita itu cukup banyak icon-icon kota itu tersebar di banyak tempat. Ya, oke, thank you. Jadi ngobrol nih kayaknya. Haus. Ini enak kalau dituangin gini enak nih. Enak ya? Enak lah. Tapi kalau misalnya memungkinkan nggak sih kayak Pokemon Go kan sekarang lagi happening nih, dijadiin kayak studi kasus atau apa materi dalam perkuliahan nanti ke depannya pas mulai kuliah? Ya, mungkin Pak Michael jadi soal ujian kali Pak. Iya, biasanya sih kayak gitu. Jadi ketika ada permainan-permainan yang cukup happening, kita masukin itu ke dalam soal-soal di dalam ujian atau bahkan soal-soal pada saat mereka latihan. Kira-kira soalnya bakal seperti apa? Maksudnya kayak apa disuruh cari kelemahannya atau gimana? Kebanyakan mereka harus mendevelop ulang tapi dengan konsep yang lebih simple. Gitu. Jadi misalnya untuk bikin Pokemon Go kan mungkin membutuhkan grafik atau gambar-gambar yang bagus. Nah mungkin dari mereka harus mendevelop game yang kurang lebih mirip tapi gambar-gambarnya udah kita sediain. Sebagai project. Sebagai project selama 1 semester mereka mengerjakan. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dari game application teknologinya nih sampai sekarang kan ini termasuk baru ya teman-teman dari jurusan GAT ini. Iya. Sampai sekarang tuh kegiatan utamanya apa sih? Makanannya udah jadi. Wah. Mantep nih. Nih, Pak, sambil makan. ngobrol sambil makan. Bapaknya dulu yang cobain. Oke. Angkat aja lama, ribet. Ya apa sih batu akik kan di sini. Ini garpunya. Ya. Silakan Pak. Monggo dicobain ya Pak ya. Iya, makasih banyak. Ditolongin coba. Kalau di GAT itu sendiri sih memang kita nggak cuma sekedar perkuliahan. Nah, kita fokusnya adalah bagaimana memberikan pengalaman yang berbeda pada saat mereka belajar. Jadi mereka belajar itu nggak cuma ada di dalam kelas. Kita sering banget ngajakin industri buat datang ke perkuliahan. Atau bahkan kita datengin industrinya untuk mereka melihat langsung.
Contohnya dalam waktu dekat ini kita juga akan mendampingi mahasiswa untuk pergi ke Singapura. Wow. Kemarin juga dapat kesempatan untuk ke Tokyo Game Show. Jadi mereka ini benar-benar mendapatkan pengalaman langsung dari industrinya. Gitu. Jadi bertemu dengan misalnya dengan Nintendo langsung ketemu dengan Nintendo-nya langsung. Dan mungkin salah satu perbedaan jurusan game application teknologi sama jurusan IT mungkin ya, karena kan sama-sama berkutat sama komputer, cuman memang kalau GAT ini khusus untuk bagaimana mendevelop game kayak gitu ya. Oke, kita cobain dulu nih Pak sekarang. Udah boleh cobain belum Tri? Ya, monggo silahkan. Udah yakin boleh dicoba ya? Semoga enak ya. Silakan Pak. Enak dong. Ya. Boleh Bapak seleranya banyak atau sedikit atau sedang Pak? Sedikit aja. Sedikit aja. Gak yakin ya Pak sama masakan saya. Sebelum dicoba udah enak rasanya. Wanginya sih udah enak ya. Kita enggak, Vi. Bukan ini. Makanya nih, Udah, gimana? Kalian mau? Udah segini ya Pak? Kalian mau dibilangnya. Oh kalian mau? Ntar ya habis ini. Boleh. Ambil dulu sebentar, sorry. Bapak mau sedikit? Ya, atau? sedikit aja. Sedikit aja. Tapi tanggapannya terhadap perkembangan game sekarang gimana nih Pak? Kalau menurut saya sih simpelnya tuh nggak ada matinya ya, karena perkembangan game itu luar biasa banget. Kalau kita lihat pertumbuhan dari ekonomi di Indonesia sendiri, kayak misalnya ada beberapa game yang hasil developer Indonesia. Karena kan dari tadi kita ngomongin Pokemon Go. Nah, mungkin kita juga harus bahas tentang ternyata game-game hasil karya developer Indonesia juga nggak kalah gitu. Jadi, nah salah satu tugasnya GAT adalah bagaimana kita mengembangkan industri game di Indonesia. Gitu. Oke, jadi Bapak boleh dicobain dulu, tapi mau pakai keju nggak nih? Bapak suka keju boleh, nggak? boleh. Boleh dipakein keju ya Pak. Buset, ini udah kayak gitu ya. Ya, boleh Pak, silakan dicoba dulu Pak, biar kasih nilainya. Ya Pak. Silakan. Cobain dulu. Jangan sungkan-sungkan. Ini Astrid lagi. Ini nggak ikut makan. Kita nanti belakang gampang kita gampang. Mereka ngabisin itu semua Pak. 0 sampai 10 Pak. 9. 9. Kalau Pak Freddy? 10 deh. Wow, itu dia Smart Viewers. Obrolan kita hari ini, kita udah ngasih berita tentang Binus, juga kita udah masak bareng Binusian, terus juga udah ngobrol tentang Pokemon Go dan tentang GAT bareng sama Pak Freddy dan juga Pak Michael. Makasih ya Pak udah datang ke Binus TV. Nanti kalau misalnya udah buat game, segera rilis, segera hubungin Binus TV juga. Ikut ya. Oke, akhir kata gue Margareta. Gue Hasbi dan gue Astrid. Makasih ya Trit dan juga Pak Freddy dan Pak Michael serta seluruh bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Binus On Screen selanjutnya. Bye-bye.